Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rusdiana Hasan, NPM 21901011275. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Ibu Ika Ratih Sulistiani. Saya di sini akan mengulas sedikit tentang konsep dasar penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu definisi penelitian pengembangan. Menurut Broad and Girl pada tahun 1983, penelitian dan pengembangan merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Di sini menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan digunakan untuk produk-produk pembelajaran, untuk produk-produk dalam pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1990, Gay menjelaskan bahwa penelitian pengembangan itu merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau sistem agar menjadi paling efektif untuk dipakai dalam suatu lembaga, sekolah, dan bukan untuk menguji teori tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dalam penelitian. Karena penelitian pengembangan ini ada beberapa cabang atau bidang, maka jenis-jenisnya pun ada beberapa. Yang pertama yaitu dilihat dari bidang. Itu ada penelitian akademis, profesional, dan institusional. Yang kedua dilihat dari tujuannya, itu ada penelitian murni dan penelitian terapan. Yang ketiga dilihat dari metode, itu ada survei, eksperimen, research, evaluasi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu dilihat dari tingkat eksplanasinya, itu ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari waktu, itu ada cross-sectional dan longitudinal. Berikutnya itu ada posisi penelitian pengembangan. Posisi penelitian pengembangan ini kalau dilihat berdasarkan metode penelitian itu ada dua. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada tingkat kealamian tempat penelitian. Kalau untuk yang tujuan penelitian itu ada penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Kalau dilihat dari tingkat kealamian tempat penelitian itu ada penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Selanjutnya yaitu penelitian pengembangan sebagai konektor. Di sini ada dua, yang pertama yaitu basic research dan yang kedua yaitu applied research. Yang dimaksud basic research yaitu penelitian yang menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua itu ada applied research, yaitu menemukan pengetahuan secara langsung atau praktis dan dapat langsung digunakan. Selanjutnya yaitu tahapan dalam penelitian pengembangan. Yang pertama, sebelum melaksanakan penelitian pengembangan, maka diperlukan penelitian analisis kebutuhan. Setelah itu menghasilkan produk yang bersifat hipotetik, yang selanjutnya akan dilakukan eksperimen. Produk tersebut akan melakukan berbagai macam uji coba produk dan sudah teruji maka dilakukan applied. Selanjutnya yaitu metode dalam penelitian pengembangan. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada deskriptif, digunakan dalam studi awal untuk menghimpun data kondisi yang ada. Yang kedua yaitu evaluatif, digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Dan yang ketiga yaitu eksperimen, digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pengembangan. Ecker membagi tujuan penelitian pengembangan menjadi 4. Yang pertama yaitu teknologi dan media. Berfungsi untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi berdasarkan situasi. Yang kedua yaitu ada kurikulum.
yang berfungsi untuk menginformasikan pengambilan keputusan sepanjang pengembangan produk dapat bermanfaat untuk masa depan. Yang ketiga, ada pelajaran dan instruksi untuk mengembangkan lingkungan perencanaan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan menaksir keberhasilan pembelajar. Yang keempat, yaitu ada pendidikan guru dan didaktis, yaitu memberikan kontribusi pembelajaran konprofesional, peran guru dan praktis pendidikan. Sedangkan secara didaktis, penelitian pengembangan bertujuan suatu hal interaktif. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dalam penelitian dan pengembangan. Yang pertama yaitu masalah yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan model. Yang ketiga ada pengembangan produk, yaitu melalui uji ahli dan uji coba. Dan yang keempat yaitu ada proses pengembangan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu kita harus menghimpun dan meneliti informasi. Selanjutnya kita merancang suatu produk. Kemudian mengembangkan produk tersebut yaitu menguji coba kepada ahli. Kemudian peneliti melakukan uji coba secara terbatas. Setelah itu merevisi produk lagi yaitu tahap penyempurnaan. Kemudian melakukan tahap uji coba yang lebih besar dan merevisinya secara massal. Kemudian merevisi produk lagi secara operasional dan uji coba secara luas. Setelah itu kita baru mendapatkan produk akhir, yaitu produk yang sudah melalui tahap demi tahap uji coba. Setelah itu yang terakhir baru kita bisa mengaplikasikan produk ke bidang pendidikan yang terkait. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.